istana, yaitu ini yang panjang didiskusikan Islamisasi. Itu mau doktor peradaban pasti. Saya hitung 39 halaman isi makalah tentang Islamisasi. Padahal itu menjadi apa namanya? Kalau orang Melayu intro saja. Intro ya Pak ya. Intro saja untuk masuknya nyanyi perlu ada intro kan. Kok panjang lo intro perlu nyanyi pada lagu. Jadi kita biasakan yang induk persoalan kita tentang institusi pendidikan Islam. Karena institusi itu bahagian dari sejarah, maka perlu Pak Aliman senang dia Pak aja meminta dia terganggu tadi menulis makalah. Mau maka dibawa-bawanya ke sana makalah mau pula kita tidak mau menjadi doktor peradaban, kita menjadi doktor pendidikan. Maka diskursusnya mestinya terkait tentang institusi pendidikan Islam. 14 halaman kan? Itu pun potret apa namanya itu muram kamera lama lah kalau kamera kuat. Padahal apalagi tadi apanya lingkupnya Nusantara lagi ya. Jadi menurut hemat saya itu ke depan yang perlu dipikirkan. Mana yang diminta oleh judul. Jadi kalau kita mau nulis makalah bukan apa yang maunya kita. Apa yang diminta oleh judul. Ini yang diminta oleh judul. Ditambah lagi ada judul khusus pendidikan Islam kan. Perkuat lagi lah bro. Tidak hanya institusi pendidikan Islam, institusi Islam saja, lebih dikhaskan lagi institusi pendidikan Islam. Yang pertama, menurut hemat saya itu menjadi indikator bahwa makalah ini layak di berapa jari. Kalau ini kan ada percakapan 1 jempol, 2 jempol, 3 jempol. Gojek begitu juga. Ya, kan sekarang kita seorang sangat pandai mengevaluasi diri, itu kan bagian dari evaluasi diri. Sehingga nggak boleh lagi disuruh dosen mengevaluasi, biasanya dia mengevaluasi diri. Sangat enak jadi dosen sehingga dia aja yang ngurus sendiri. Nah mungkin kita yang nguruskan kan. Silakan mau diberi jempol 1, jempol 2, mau pakai apa lagi istilahnya simbol-simbol. Nah, itu terserah kita lah. Saya punya 3 pengalaman tentang Islamisasi dan institusi. Menulis buku Syekh Burhanuddin dan Islamisasi di Minangkabau tahun 1999-2000. Itu rencana disertasi itu, tapi dipatahkan oleh Pak Zumardi. Tapi buku terbit ya. Nah, itu buku itu sekaligus bagi saya untuk tiket bolak-balik Jakarta Padang. Ya gimana cari tiket itu di Utara mesti. Utara Ramdan. Nah, PPK namanya penelitian. Dipatahkan oleh Pak Zumardi. Nah, digantilah judul saya. Oke, kalau Anda mau tarik PPK, nih yang ngasih judul saya itu. Apa isinya? Ternyata sejarah Islam. Kalau di sana, kalau lebih saya fokuskan pada institusi suraunya. Ternyata sejarah surau itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori sejarah awal Islam. Jadi dia menegaskan itu mungkin tepatnya bukan Islamisasi, bukan awal Islam, tapi bagaimana Islam melembaga. Itu asalnya dari beliau. Syekh Burhanuddin itu yang tadi disebut-sebut itu Islam melembaga. Sudah ada komunitas-komunitas muslim, sudah ada institusi-institusi pendidikan Islam seperti surau dengan segala kondisinya pada waktu itu juga. Karena itu kan baru abad ke-17, tahun 1600 sekian. Padahal hampir semua penulis, kalau kita referensi Islamisasi tadi kan hampir pasti katakan abad ke-13. Pada pertama pada abad Islam, bahkan ada yang mengatakan 7.
Sejak abad ke-7 kan, tapi Iya. yang dominan itu kan abad ke-13. Ada pengalaman menulis itu. Kemudian pengalaman saya juga penelitian yang dibiayai oleh Kementerian Agama tentang surau di era otonomi itu di awal di tahun 2002. Sekedar memperkuat teori tadi, ternyata sekarang diperteguh oleh Dr. Bukin. Surau, tuangku, tarekat itu fakta-fakta yang memastikan tetap Islam eksis. Jadi ternyata lembaga surau, pendidikan surau tidak saja bicara surau sebagai institusi, tapi juga melahirkan tradisi, tapi juga melahirkan pendidik, tapi juga melahirkan yang dapat bagi saya kata itu learning society. Surau sebagai pusat pembelajaran masyarakat. Karena yang menjadi advisor, menjadi reviewer, tulisan saya itu Pak Medir Harun. Dia dapat dari saya. Kemudian pengalaman ketiga, saya memandu, dilibatkan dalam penelitian Balitbank Pusat. Saya Pak Medir penelitian pusat tentang naskah-naskah kuno. Kami berburu naskah sampai ke Payakumbuh, sampai ke Pasaman, apalagi di Pariaman. Apa kesan yang terbangun? Itu hebatnya penelitian itu. Setiap penelitian pasti ada kesan. Mungkin menceritakannya secara akademik tidak, kan? Tapi kesan yang terbangun itu bagi kita kuat. Ketika bicara Syekh Burhanuddin itu paling tinggi, kita hanya bisa mengatakan Islam yang sudah melembaga. Ketika kita bicara surau, kita bicara sebagai learning society, pembelajaran masyarakat. Ketika kita bicara pernaskahan kuno, karena itu biayanya besar dari Balitbank kita. Ada 3 kesan yang menarik di sana. Pertama, bagaimana masyarakat memahami naskah ini sesuatu yang ilmiah, tapi dimahami sebagai mitos. Sulit menerima bagi kita, kan sangat susah agar dia mau buka. Setelah dibuka, apa itu? Peti dari situ. Rupanya di dalamnya naskah nahu, naskah saraf, naskah Al-Quran ditulis, tapi bagi mereka itu sangat mitos. Harus tahlil membiaknya segala macam. Wasiat. Menarik bagi saya itu. Rupanya bagi kita yang orang dunia ini dianggap hal kecil saja. Tapi bagi masyarakat karena ketidaktahuan atau karena mempengaruhi keyakinan itu mitos, sudah dijadikan mitos, karamah. Nggak boleh sembarang bukanya bro, harus begini, harus begini, luar biasa. Itu pengalaman penelitian. Jadi kalau penelitian ini banyak yang dapat. Tidak saja apa yang kita lakukan itu, perilaku masyarakat kita tidak tahu. Mau tahlil begini. Karena saya juga karena misi Tuhan punya ada, percaya juga orang itu dari segi apanya, dari segi apa namanya itu perilaku masyarakat. Dari segi dunia pendidikannya, bahwa memang kalau direferensi dari naskah-naskah yang ada. Pertama dari kontennya adalah konten naskah kita memang kajian-kajian abad pertengahan semua. Kalau fikihnya Satiyah, kalau akidahnya berkaitan Asy'ariyah, Ahlussunnah, itu naskah tasawuf, tarekat Syatari, tarekat Naqsyabandi dan seterusnya itu. Tapi yang menariknya bagi saya dari aspek pendidikan, kalau kita nilai tulisan para penulis itu, kita yakin mereka orang terdidik dari segi aspek pendidikannya, dari aspek bahasanya. Jadi artinya sejarah pendidikan itu kalau dikaitkan sekarang dengan itu, ternyata di abad-abad ke-15, 16, ada yang paling tua yang ditemukan naskah apa yang di Payakumbuh itu ya, mereka itu abad ke-14, 1500-an ya, 1300-an. Itu sudah ditemukan sistematika berpikir yang bagus. Sudah pakai pendahuluan, sudah pakai data isi,
Hari itu artinya orang ini sudah cerdas, juga sudah ada pendidikan, tinggal lagi modelnya barangkali. Artinya dari segi, dilihat dari segi outputnya, hasil kerjanya, orang sudah terdidik sejak dari 14 itu orang dalam pendidikan Islam. Itu yang kedua dari segi konten, karena kita akan baca buku, membaca naskah itu dibanding dengan bacaan buku ternyata hebatnya. Nah, kemudian kelemahan naskah dan juga kelemahan itu sekarang kita bicara sejarah. Tidak punya tahun kapan dilakukan, yang sulit nanti. Kalau di naskah biasanya di ujungnya ditulisnya kan buku ini selesai ditulis pada tahun H. Tahun H kan tahun tulisan apa lagi yang berapa color rumus H dulu kan. Jadi hari itu rumit kita jadinya. Termasuk kita sekarang repot mempelajari sejarah itu karena kita tidak mengkonfirmasinya berdasarkan tahun. Cobalah kita ambil saja contoh Sebranuddin tadi, Aceh. Kejayaan Aceh itu tahun berapa? Zaman Samudra Pasai ini. Iya, nak Samudra Pasai. Abdul Rahman Asengkili itu tahun berapa? Taruhlah kita ambil Abdul Rahman Asengkili adalah penasehat di masa Sultanah. Atau berapa itu? Nah, kalau kita persambungkan dengan Sebranuddin, logis nah. Itu bentuk kritik sumber namanya. Akhir jarang kita yang boleh menggunakan kritik sumber itu. Jadi saya ada satu gitu ya tentang tasawuf klasik, ya masukkanlah Rumi. Rumi itu baru akhirnya masuk itu saya bilang. Termasuk juga di sini saya baca tadi bolak-balik berpikirnya. Jadi kalau mau bicara sejarah kita mesti menggunakan teori sejarah. Ada namanya kritik sumber. Kritik sumber itu yang paling mudah melihatnya tahun wafatnya. Abdul Rahman Asengkili tahun 1500 sekian, 1560. Kalau itu dia wafat, kira-kira Sebranuddin tahun berapa? Kalau Persipal Mardi Sebranuddin itu wafat 1685 kalau saya tak salah. Berarti 1 abad. Logis nah dia belajar ke sana. Jangan-jangan lagi cerita orang tasawuf saja, silsilah spiritual saja. Kalau dalam tasawuf saja, jadi silsilah itu silsilah batin, silsilah spiritual. Tapi dalam dunia akademik tak mungkin. Itu cara kita jangan terjebak pada pikiran wacana-wacana. Jadi wacana itu kan bolak-balik. Apalagi nanti kalau kita konfirmasi dengan Hindu, cerita Hindu dari pengaruh Hindu dan Buddha. Lihat pula tahun berapa kejayaan Majapahit itu. Jadi kalau mau menulis itu wajib dikonfirmasi dulu. Kalau tidak repot. Kalau mau cerita aja boleh kan. Tapi mau mengukur keilmiahan tulisan kita dalam pandangan sejarah, kritik sumber penting. Bicara juga tadi tentang Islam masuk ke Indonesia itu. Mana sebenarnya pintunya? Aceh, Denmark, atau ada tempat lain? Mana yang dulu tadi di Demak dengan di Aceh? Aku tadi. Akan ngerancu saja itu kalau tidak dilihat tahunnya. Maka tahunnya yang menjadi penting. Coba itu yang mengkonfirmasi. Jadi hemat saya dalam kajian ini kan tetap saja akan ada sejarah itu sendiri kan. Itu mesti dikonfirmasi tahunnya. Kalau tidak dikonfirmasi, kita menjadi linglung dalam memahami diskursusnya. Kalau ditanya orang mana yang tua tradisi surau dengan tradisi Dayak? Saya lebih tua. Sebagai lembaga pendidikan ya, surau di Minangkabau, Dayak di Aceh, apalagi di Jawa. Mana yang tua itu? Mana surau tertua, mana Dayak tertua? Aman konfirmasinya lihat saja nanti tahunnya. Apakah Islam yang dari Sumatera Barat ini murni dari Aceh? Marahlah orang Minang. Baru tahun 1600-an baru dari Aceh itu
Aceh itu baru berkuasa di Minangkabau setelah Pariaman maju juga, termasuknya Pantai Barat. Oleh karena itu perlu pengetahuan yang sifatnya detail, boleh tidak kalau kita bicara sejarah. Nah, dalam konteks pendidikan, menurut hemat saya, di samping tahun itu juga institusi-institusi pendidikan itu. Kemarin ya kita punya siapa ya? Nggak mau tidak mau proposal, mau tidak mau akan tersambung itu. Ketika orang bicara surau, orang nggak bisa pasti bicara nanti dengan daya. Kalau ada bimbingan ya, mendukung ada ya. ya, Dulu. yang kemarin Dulu Hareng. ayo memperbandingkan itu. Jadi menurut hemat saya tiga hal itu aja komentar saya dari pengalaman bro. Pengalaman ikut menelusuri perkembangan institusi pendidikan, karena itu semua dalam rangka pendidikan semua. Surau saya lihat dalam rangka pendidikan, kecuali buku sejarah Sebaruddin dalam rangka pemikiran cuma. Tapi penelitian terakhir tadi cuma dalam rangka institusi pendidikan, sehingga menjadi profesor sekarang Oman Baturahman. Oman Baturahman itu dari manuskrip Minang semuanya, dia jadi profesornya. Sekali lagi mohon maaf Prof, dari setengah 12 lewat 5 saya izin untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Dr. Rizky Semak yang sudah memberikan penekanan terhadap topik yang kita bahas hari ini. Jadi memang perlu juga kita buat sebuah pertanyaan, apa pentingnya kita mempelajari Islamisasi ini. Dia kan sudah lewat, kita jalan. Apa pentingnya bagi kita saat ini? Nah, tentu ini perlu menjadi berdiskusi kita. Tadi tidak muncul urgensi pentingnya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Kalau memahami tentang Islam, kalau kita membaca buku itu kan teori-teori itulah yang diucapkan, tapi ada pentingnya kan? Nah, ini yang perlu kita lihat. Pertama tentu saja kita coba melihat ini dari segi sejarah. Sejarah itu tentu kejadian-kejadian pada masa lampau. Kalau kita kembalikan ingatan awal Islamisasi itu sendiri, di betapa besarnya perjuangan Islam itu berkembang di Nusantara. Tapi berbeda dengan perkembangan kita misalnya di Arab, di Andalusia, itu berbeda. Di sana proses Islamisasinya itu mungkin lebih agak keras dengan keterangan. Di Andalusia dengan penaklukan. Tapi ternyata bagi kita di Nusantara ini proses Islamisasi itu berjalan dengan damai. Susahnya itu adalah usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh itu membuahkan hasil. Terbukti Nusantara yang cukup luas ini, kalau dulu Nusantara itu termasuk Malaka, termasuk juga Thailand Selatan, itu Nusantara itu. Iya, itu betapa besarnya perjuangan itu. Nah, kalau kita renungkan proses Islamisasi itu, harusnya ada sesuatu muncul dalam diri kita. Tingkat sarana yang dimilikinya masih sederhana. Kondisi masyarakat hitam putih waktu itu, hitam putih ya. Karena ketika Islamisasi awal itu, kan masyarakat Indonesia dan Nusantara ini kan tidak kosong. Ada orangnya, ada keyakinannya, kemudian juga ada bagaimana dia berhubungan dengan pencipta dan segalanya ada. Tidak, nanti Islamisasi tidak masuk ke ranah yang kosong. Tapi ternyata Islamisasi bisa merubah suasana itu menjadi suasana Islam. Nah ini kan sebuah perjuangan yang dilakukan dengan gigih, tidak sekedar-sekedarnya.
Jadi kalau Pak sebenarnya melihat itu adalah kalangan ulama profesional, gitu. Tidak hanya sekedar berdagang, karena mereka juga tahu tentang ilmu agama. Jadi kalau orang-orang berdagang mungkin sama dengan orang pasar itu, pergilah ke pasar, tanya tentang masalah-masalah agama, ya sekedarnya tahunya, sekedarnya kan. Tapi ternyata orang ini tidak, dan bahkan dia membawa Misi. Nah itu kan, jadi artinya sebenarnya penting kita mengkaji proses Islamisasi dalam rangka menumbuhkan semangat bagi kita untuk saat ini kondisi kehidupan sudah serba ada semuanya. Mau pergi kemana bisa, tidak menghabiskan waktu yang panjang. Kalau dulu mungkin dari Aceh kemudian turun ke selatan sampai ke Jawa, itu mungkin bertahun-tahun gitu. Nah, itu kan semangatnya tinggi sekali. Jadi inti daripada memahami Islamisasi itu ada sesuatu yang muncul. Muncul itu tentu saja sesuai dengan profesi yang ada pada kita saat ini. Itu yang lemah bagi umat Islam. Kita lihat proses Islamisasi itu pertama menyebarkan agama Islam dengan pendekatan kepada masyarakat, dan itu berjalan dengan mulus. Tapi proses Islamisasi itu tidak hanya kepada masyarakat awam, masyarakat Badai kan, tapi malah sampai kepada kerajaan. Nah itu kan, sampai kepada puncak kekuasaan. Di proses Islamisasinya tidak hanya masyarakat secara umum, tapi juga sampai kepada dunia politik. Dan ternyata itu berhasil ketika puncak Islamisasi itu dipegang oleh Sultan, dan dia sebagai penasihat Sultan, dan proses selanjutnya akan mudah. Artinya adalah itu tidak gampang melakukan pendekatan ke istana, membuat pemerintahan yang bernuansa Islam itu tidak gampang. Tantangannya sama saja dengan sekarang, mungkin lebih berat lagi itu, tapi bisa lewat itu kan. Tentu itu menjadi analisis tingkat perjuangan. Kemudian juga perjuangan itu tadi tidak terlalu nampak di dalam tulisan ini, dampak kepada kehidupan sosial. Ada kan? Karena kita sejarah pendidikan, sejarah sosial pendidikan, dalam artian kita mengkaji secara historis Islamisasi dan lembaga pendidikan, dan apa dampaknya pada kehidupan sosial, itu yang belum nampak tadi. Nah, ternyata banyak sekali perubahan dalam kehidupan sosial. Di antaranya perubahan itu bisa dilihat dari segi keyakinan masyarakat. Jadi masyarakat yang dahulunya animisme, dinamisme, Hindu-Buddha, tapi bisa berubah 180 derajat. Urusan ini untuk sentuhan-sentuhan perubahan akidah itu berat itu. Sama saja dengan pada masa dulu kan. Nah, tapi ini berhasil. Kemudian juga setelah mereka masuk Islam, perubahan-perubahan tata cara beribadah. Ajaran Islam ini kalau dipikir-pikir agak rumit. Banyak aturan-aturannya. Sudah masuk Islam harus salat. Salat itu tidak 1 kali 1 hari, tidak 1 kali 1 minggu, 5 kali. Yang sebelumnya orang tidak ada di sana, cukup dah. Kalau perlu dengan rombongan pergi ke surau atau ke tempat-tempat seperti itu, mereka berkontemplasi, sudah selesai. Sudah itu kapan lagi kan itu kan? Nah, ini sesuatu yang merumitkan, merepotkan, tapi bisa terlaksana. Nah, ini kan. Jadi di samping akidah, tapi sentuhan-sentuhan yang diberikan kepada masyarakat, pendekatan tasawuf tadi itu menjadikan masyarakat itu mau melakukan sesuatu atau berubah-ubahnya.
di samping itu juga ada perubahan dari segi muamalah. Ya, muamalah kehidupan masyarakat itu Islam menjadi aturan. Dari segi pergaulan, dari segi berpakaian, dari segi makanan. Kalau dulu mungkin orang dimakan aja semuanya itu. Ketemu ular dimakan, ketemu biawak dimakan, ketemu ayam juga dimakan, diaduk saja semuanya kan. Halal semuanya. Dan istilah itu memang tidak ada kan. Tapi ternyata kedatangan Islam itu sudah merubah kondisi masyarakat dari segi pergaulan, dari segi berpakaian, dari segi bagaimana menata kehidupan makan ini, dan bahkan mungkin perubahannya dari segi arsitektur. Rumah ibadah itu dengan adanya Islamisasi itu sudah tidak seperti itu lagi, sudah punya gonjong gitu kan. Gonjong itu filosofinya kenapa kok runcing di atas? Ya karena itu ada lambang tauhid, akidah. Ya, apa saja kondisi kehidupan kita harus menyerahkan kepada yang satu. Filosofinya begitu kan. Nah, berbeda dengan rumah-rumah yang lain gitu kan. Jadi gonjongnya ada, dan itu ciri-ciri arsitektur Islam. Jadi artinya proses Islamisasi sudah memberikan perubahan-perubahan pada masyarakat dari berbagai aspek, dan termasuk juga perubahan-perubahan itu juga dilakukan melalui proses pendidikan itu. Pendidikan itu sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, pertama pendidikan yang dilakukan per orang. Jadi katakanlah belajar di rumah guru. Jadi kau datang ke rumah, ayo itulah baca itu tenagamu. Serius itu, tidak sekedar contoh kan. Menghabiskan waktu yang cukup lama dan serius. Sudah itu belajar di rumah guru, nanti berkembang karena sudah banyak, maka muncullah lembaga pendidikan yang lain. Dibuatlah sebuah pondok, sebuah rumah. Inilah mungkin kata orang Sumatera Barat itu surau, kata orang Aceh itu lampau rasa. Karena tidak tertampung lagi di rumah guru itu kan. Kemudian itu berkembang terus, dan sepanjang sejarah Islamisasi yang kita pahami di Nusantara ini memang tidak ada konflik. Kalau di pengembang Islam di daerah Timur Tengah itu terjadi konflik, peperangan. Nah, kalau ini di Nusantara tidak ada, bahkan di samping merubah hubungan pergaulan dan segalanya, bahkan secara politik ada kerajaan Islam. Tahu-tahu muncul kerajaan Islam kan di Aceh, di Demak, ya kan? Kerajaan Islam itu menjadi sebuah kerajaan yang memang bisa mengatur kehidupan masyarakat secara baik, yang di dalamnya ada negara Islam. Kalau kita pikir-pikir, di Jogja ada kerajaan Islam, di Aceh ada kerajaan Islam, di beberapa daerah sampai ke Kalimantan, Sulawesi ada kerajaan Islam. Tapi ketika kita merdeka, hilang itu semuanya. Nah ini kan, itu di mana itu permasalahannya itu kan. Pada waktu dulu Islam itu menjadi juara. Oleh karena itu dengan mempelajari ini, paling tidak kita mendapat tantangan bagaimana Islam hari ini. Kalau terkait dengan proses Islamisasi dengan teori-teori itu sebenarnya itulah teori-teorinya, tergantung kita memaknai teori itu. Ada teorinya Jawa, ada teorinya India, ada teorinya Arab, Cina, ada teorinya Mesir, segalanya. Tapi yang bisa kita lihat dari segi teori-teori itu, ternyata memang umat Islam itu adalah sebuah umat yang gigih, yang menghasilkan masyarakat aman dan tentram. Nah, sehingga kelembagaan pendidikan Islam, misalnya seperti yang dikatakan Pak Rizky tadi, ya memang mungkin secara formal mungkin di Sumatera Barat
Syekh Burhanuddin. Tapi apakah surau itu yang pertama? Sebenarnya tidak. Surau sudah ada kan, tapi itu yang tercatat di dalam sejarah. Yang lain tidak tercatat kan itu sebenarnya. Nah, itu. Jadi paling tidak mungkin kita coba ya melihat beberapa hal yang bisa kita maknai di dalam proses Islamisasi. Dan ternyata kalau kita pahami Islamisasi adalah proses mengislamkan. Tapi dengan adanya lembaga pendidikan Islam ini, sebenarnya proses Islamisasi itu belum selesai. Kenapa? Karena lembaga pendidikan Islam ini tetap menjalankan peranannya, memperdalam ilmu agama, mengajarkan nilai-nilai Islam. Kalau begitu, sampai saat ini tetap ada proses Islamisasi. Tentu saja modelnya sudah berbeda kan. Apa artinya proses Islamisasi? Adalah proses menjadikan orang menjadi Islam yang baik. Jadi bukan berarti Islamisasi itu sudah selesai. Ya. Islamisasi tetap berjalan meskipun ada makna Islamisasi yang lain, misalnya yang digunakan oleh atas ya apa itu proses bagaimana ilmu pengetahuan itu diislamkan, itu bahagia juga Islamisasi. Oleh karena itu Islamisasi tetap jalan sepanjang dunia pendidikan Islam itu tetap eksis, maka proses Islamisasi itu tetap ada. Dan kita sebagai orang yang praktisi pendidikan Islam, pengamat pendidikan Islam, guru dan segalanya, kita ditantang untuk senantiasa mengembangkan nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan masyarakat. Saya rasa itu mungkin Bapak Ibu yang saya hormati. Makalah ini tadi juga sudah diberikan masukan oleh Pak Rusdi, tolong diperbaiki mungkin. Kalau masalah ini kan sudah banyak tulisan, jadi sudah berulang-ulangan ya. Kita baca aja buku Pak Zumadi aja, memang ini sudah. Tapi nilai-nilai Islamisasi itu yang bernambah. Jadi oleh karena itu kita mengharapkan kepada Bapak dan Ibu, tulisan-tulisan yang kita diskusikan atau yang akan kita diskusikan, bagaimana kita bisa nanti menjadikan dia menjadi sebuah karya ilmiah yang bisa diterbitkan dalam sebuah jurnal. Menurut saya tidak perlu ditunggu diskusi ini, silakan nanti dicari koneksi, kemudian dimasukkan tulisan kita, kemudian dibuat format jurnal itu. Silakan nanti format jurnal yang sudah ada ini kan, nah mungkin tebal ini jadi apa ini. Kalau jurnal itu cukup satu spasi, nah, kemudian 13 halaman. Teknisnya kan. 13 halaman paling banyak biasa. Nanti silakan nanti kalau apa kirimkan kepada saya dan kepada Pak Rusdi, supaya jangan menunggu di akhir. Nanti bagi yang sudah submit dan apalagi terbit, itu adalah suatu keberhasilan dan itu pasti mendapat aplaus dari kita. Dan menulis ini jangan sendiri, jadi masukkan nama kami dan boleh juga berkolaborasi dengan orang lain, ya saling memperkuat gitu. Mungkin saja karena sebentar lagi masuk, waktunya juga sudah apa, kita cukupkan sampai di sini dan minggu yang akan datang siapa? Rika ya? Ya. Masalah apa itu? Pendidikan Islam. di Aceh, Pak. Islam Aceh. Jadi lebih khusus lagi pendidikan Islam di Aceh. Nanti lebih khusus lagi pendidikan Islam di Sumatera Barat. Nanti ada lembaga pendidikan Islam yang ada di Jawa. Dan itulah mungkin untuk perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, 3 wilayah itu yang menjadi patron. Ya, Minangkabau, Aceh dan Jawa. Oke, demikian saja dan terima kasih atas segalanya. Terima kasih juga Bapak Ibu ini sudah memberikan apa namanya ini kue, minuman dan segalanya. Dan ini silakan dinikmati bersama-sama. Kami sudah dengan Pak Rusdi tadi. Terima kasih, Pak. Mungkin saja terima kasih. Assalamualaikum.